FM. Fusion FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Yusan di Sumedang, Danang dan sekitarnya. Alhamdulillah pada hari ini di suasana yang cukup baik. Hari Rabu tanggal berapa sekarang, Mawar? 29 April 2026. Spesial program 92,7 FM Talk Show. Kita akan kembali berbincang dengan bapak-bapak yang sudah hadir dari Bea Cukai Bandung ya. Kemudian juga dari Bapak dari Satpol PP ya? Iya, Sumedang. Sumedang. Nah, seperti biasa kita akan mencoba membicarakan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan cukai tentunya ya. Dan tentunya ada kaitannya dengan Satpol PP ya. Sebagai bagian penertiban ya. Penegakan hukum ya dalam hal ini. Oke, kita perkenalkan, saya seperti biasa Ciko ya. Kang Ciko boleh, masa muda saya dipanggil Kang Ciko, Aciko. Sekarang udah tua Om Ciko. Tapi boleh panggil Kang Ciko aja ya. Dan dari Dinas Bea Cukai ya, dinas atau dari kantor pengawasan. Kantor pengawasan Bea Cukai Bandung. Bapak Brian ya. Bapak Brian sebagai? Saya sebagai humasnya. Humas, oke. Kemudian didampingi oleh Bapak Nur Hadi ya. Ya. Nur Hadi juga sama dari Bea Cukai Bandung ya. Dan dari Satpol PP Bapak Doni ya. Ya. Bapak Doni, selamat datang Bapak-bapak di studio kami yang enak ya. Mohon maaf atas kekurangan penyambutan dan lain sebagainya ya. Oke, terlebih dahulu kita akan mencoba berbicara dengan Pak Brian ya. Siap. Coba ada oleh-oleh apa yang akan disampaikan untuk masyarakat pendengar Yusan pada kesempatan kali ini? Baik, Kang Ciko, Ya. terima kasih atas kesempatannya. Ya. Izin Pak Doni. Jadi Pak Doni, Ya. Ciko ini sahabat saya. Oh, begitu. Jadi kita dari Bea Cukai itu selalu berkolaborasi dengan Satpol PP Kabupaten Sumedang. Betul. Dan beliau ini memang saya sudah kenal beliau lama dan alhamdulillah kolaborasi kita udah luar biasa. Betul. Sejalan dengan hal tersebut, ya, kehadiran kami, saya Bea Cukai di Yusan ini sebenarnya untuk kita sama-sama kita memberikan edukasi. Edukasi, kepada betul. para sahabat Yusan Ya, khususnya para ya. sahabat Yusan khususnya dan Masyarakat Sumedang yang umumnya. masyarakat Sumedang Oke. pada umumnya bahwa ada loh yang mungkin bukan hal asing lagi ya, namanya rokok ilegal. Betul, betul. Nanti ke depan kita akan saya sampaikan kok bisa rokok ilegal itu bikin negara rugi. Nah, itu ya. Ya, kok bisa gitu kan? Ya. Padahal yang memakai adalah masyarakat. Loh kok negara rugi? Nah, Ya. ini Masyarakat juga beli gitu. itu. Ya kan? Masyarakat juga beli, tapi negara kok rugi. Jadi ada yang miss gitu ya. Ada yang hilang gitu ya. Betul. Ya itu spoiler teller. Iya, betul. Tapi mudah-mudahan itu ada apa ya? Kalau terakhir kami berbicara pada bulan puasa kemarin ya dengan Pak Denny dan dari Dinas P Pak Yudi ya. Nah, adakah perubahan ya? Pada saat itu saya bertanya kepada Pak Yudi ya. Pada saat bulan puasa itu memang ada penurunan katanya penyebaran. Nah, sekarang bagaimana perkembangan peredaran rokok ilegal khususnya di Kabupaten Sumedang? Baik, sebelumnya kami sampaikan bahwa tugas dan fungsi Bea Cukai itu adalah salah satunya adalah untuk proteksi masyarakat atas barang-barang yang ilegal, kemudian diduga ilegal. Betul, iya. Jadi kami sebagai kami diberikan kewenangan untuk proteksi masyarakat. Iya. Dan di situ memang kami di undang-undang itu Bea Cukai itu diberikan kewenangan untuk berkolaborasi dengan Pemda. Betul. Untuk kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Nah, Iya. saya pastikan bahwa kita sudah kerjasama baik, sangat baik dengan Satpol PP Kabupaten Sumedang. Iya, iya. Betul. Dan saya
mungkin bahasa saya gini, setiap sudut di wilayah Kota Sumedang itu Satpol PP pasti tahu. Iya, Ya. iya. Saya yakin pasti tahu. Nah, makanya dengan kemampuan yang luar biasa, pengetahuan dan wawasan di wilayah Kabupaten Sumedang, kita berkolaborasi dengan Satpol PP Yeah. untuk apa? Melakukan penegakan atau pencegahan pelanggaran rokok ilegal. Oke. Salah satunya ya dengan kemarin ya Pak Doni ya, Iya. kita sudah melakukan penegahan Pak sekitar 2000 batang. Batang ya, 2000 batang ya. 2000 batang. Itu periode bulan apa? Kemarin, Baru kemarin. Oh, kemarin ya. Berarti hari Senin kemarin. oh iya, oke. Itu berarti Maret April ke belakang ya? Ya, Oke, iya. 2000 batang ya? ya. 2000 batang Pak. Dan itu jumlah yang nggak sedikit Iya. karena endingnya dari 2000 batang itu membayar 3 kali tagihan cukai. Betul. Jadi karena jadi di aturan itu Pak, setiap orang yang memiliki, menjual, menyimpan barang yang diduga ilegal. Ilegal. Ilegal itu apa? Pertama, dia tidak dilekati pita cukai. Betul. Ya kan? Kalau rokok ya, iya. Rokok. Terus kedua, pita cukainya palsu. Iya. Kemudian ketiga itu salah penempatan, misalnya nih sigaret kretek mesin diletakkan di sigaret kretek tangan atau sebaliknya, itu salah. Itu bisa kena masuk ke pelanggaran. Nah, sanksinya itu ketika kita kedapatan seperti itu membayar 3 kali nilai cukai. Nah, kalau kemarin berapa? Sekitar 3 jutaan mereka 4 juta. membayar. Oke. Bukannya untung, malah sebaliknya. Cari untung malah buntung. Oke. Nah, dari Pak Doni sendiri, temuan apa yang menarik ya selama ini? Baik, pertama terima kasih Kang Ciko Iya. atas waktunya, Pak Brian dari Bea Cukai, sahabat saya sejak dari tahun 2022 ya. Waduh. Kita Sahabat karib. Ya, mulai kerjasama dengan KPPBC. Udah lama berarti ya? Udah lama dengan KPPBC Bandung. Bandung ya, oke. Nah, jadi selama ini kita melaksanakan kegiatan di bidang penegakan hukum, khususnya di Satpol PP. Kami bergerak di penindakan, pemberantasan. Hal yang menarik itu ketika kita pengumpulan informasi. Iya. Nah, jadi ketika kita ke lapangan mencari rokok ilegal, titiknya di mana. Itu informasi datang dari masyarakat juga? Dari masyarakat ada, kita terjun ke lapangan. Oh. Gitu. Kita Cari sendiri? Cari sendiri. Kita. Ada laporan dari masyarakat juga? Ya. Oke. Ya. Jadi kita cari sendiri. Di situ unik karena Uniknya apa? uniknya itu beragam alasan yang yang oleh pedagang tersebut. Beragam alasan, ada yang alasannya tidak jualan, padahal jualan. Gitu. Tertutup gitu ya untuk orang-orang tertentu, apalagi dianggap asing. Ya, itu sangat-sangat tertutup sekali. Oke. Apalagi orang baru lah. Istilahnya orang baru. Jadi ini antar temen aja barangkali ya. Bukan pelanggan gitu kan. Iya, iya, betul, betul. Susah untuk dikasihnya gitu. Jadi itu yang uniknya untuk menambah wawasan kita Betul. di lapangan dengan adanya kerjasama dengan Bea Cukai itu, jadi menambah sumber daya manusia Satpol PP. Oke. Jadi kita ada semacam tugas tambahan ya Mas, tugas tambahan. Kita kan sebetulnya untuk fungsi Satpol PP itu penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Oke. Itu kan cuma 3 tugas Satpol PP. Nah, sekarang kita kerjasama dengan Cukai, kita mendampingi pihak Bea Cukai, kita menunjukkan lokasi, kita mengamankan lokasi ketika saat ada operasi terdapat pelanggaran atau di warung tersebut atau toko tersebut ada rokok ilegal, takutnya ada perlawanan dari punya toko atau dari masyarakat lainnya. Oke. Gitu, Jadi kalau misalnya selama ini setelah melakukan katakanlah pencarian informasi dan sebagainya, mungkin ditemukan juga lah beberapa titik misalnya ya, betul. ada yang penjual rokok ilegal tersebut. Apakah diantaranya sudah ada yang ditindak gitu ya? Sudah ada. Ada. Kita kan Tindakannya berupa apa? ya,
kemarin baru kita sebatas denda. Denda. Oh, itunya rokok ilegalnya diambil, diamankan. Nah, kita dendanya itu kan langsung prosesnya oleh bea cukai semua. Oh, Nah, gitu. kan kemarin juga yang kemarin kita dapat 2040 batang. Batang ya. Nah, itu barangnya disita oleh Itu pihak. dibayar langsung atau diprosesnya langsung langsung dibawa Waduh. di kemarin prosesnya di kantor Satpol PP. Oh, jadi para pihak diundang di situ atau langsung dibawa sama barang. Oh, langsung dibawa Punya dengan itunya. barang buktinya. Ya, Oke, jadi nah itu mungkin efek juga. Itu bisa menimbulkan efek jerah nggak sih? Iya, pasti itu. Kalau misalnya begini ya, sebuah toko misalnya menjual rokok ilegal kemudian diberi tindakan seperti itu, kemudian ada catatan nggak yang berulang menjual lagi? Atau sejauh ini adakah informasi misalnya setelah ada penindakan tersebut kapok mereka gitu? Ada yang berulang, ada yang kapok juga ada. Yang pasti kita udah tandain ya. Oh iya. Jadi Oke. di titik yang pernah kita lakukan penindakan, kolaborasi Satpol PP dengan Bea Cukai, Ya. itu kita sudah memetakan titik-titik ini. Oke. Gitu. Iya. Makanya sebenarnya bahasa saya secara pribadi itu jangan sampai ketemu kami lah. Dari sisi mengedarkan ini rokok ilegal jangan gitu. Karena apa? Dendanya bukan main-main, 3 kali nilai cukai. Dan sebagai informasi bahwa tahun 2025 kita sudah memp2-1kan 2 orang. Iya. Dua tersangka itu kita sudah limpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan ya. Ya. Wah, itu berat sekali ya. Dan kita nggak main-main. Betul. Kita nggak main-main. Iya. Ada yang lewat Oke, ya kita rehat dulu ya sebentar, kemudian kita lanjut kembali setelah pesan-pesan berikut ini.